wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqaka fatalaka wa akmalaha bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tuhrina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Man shalla alayya wahidan fa'ajabahu bi'ashri shalawatin wa in ja'a lahu malaikatun yujibu sallu alayhi wa sallimu taslima. Amma ba'du, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya udah pulang, kalau udah amin mah pulang. Segenap ustazah, asatizah, jamaah, majlis ta'lim Aisyatul Ridho yang dipimpin oleh pimpinannya Ibu Ustazah Nur Hayati atau Ibu RT. Ya, amin, Ustazah amin. Yang kita amin aja gitu, amin. Iya, doakan ya. Amin. Kalau yang belum haji, kalau kita dipanggil Bu Haji, amin aja. Amin. Yang penting kita jangan minta dipanggil haji. Ya. Kedua, ustazah kita yang kita hormati bersama, Ustazah Wildaniyah nafa'anallahu fi kulli hayati. Ustazah Hanifah nafa'anallahu fi kulli hayati. Ustazah Dede Zubaidah dan Ustazah Lilis. Segenap ibu-ibu yang hadir jamaah majlis taklim Aisyatul Ridho, mudah-mudahan semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat. Semoga yang hadir ataupun yang belum hadir, semua keluarga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur itu menjadikan kita manusia yang tahu diri. Banyak orang yang hidupnya diberikan kecukupan tetapi kurang bersyukurnya, sehingga hidupnya seakan-akan serba kekurangan. Betul apa betul? Oleh karena itu, sebaik-baik kita adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, baik dalam keadaan yang sempit ataupun dalam keadaan yang luas.
baik dalam keadaan nggak punya duit ataupun lagi banyak duit. Kita mah bersyukur kadang-kadang lagi banyak duit doang, betul apa betul? Kalau beras di pendaringan lagi kagak ada mah ngersulak mulu. Ya, tahu ngersulak, ngedumel. Ya, Bu, kalau orang yang rajin bersyukur kata Allah di dalam Al-Quran di dalam surat Ibrahim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah apa? Allah. Iya. Suaranya nggak sebagus almarhum Uje, walaupun dulu satu pondok, satu kelas, satu kamar dengan almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Kemarin alhamdulillah kakak beliau ceramah di MIN di Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Cengkareng Timur, katanya Haji Aswan Faisal mampir. Saya kenal semua karena saya dulu suka minat di rumah dia. Ibunya Ustazah Hajah Fatul Mulyana sudah sepuh, ya. Kakaknya lagi yang paling pertama Ustaz Abdullah Riyad juga sudah almarhum. Alhamdulillah, Bu, kalau kita pandai bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah tambah pada kita. Betul apa betul? Ini akibat kita bersyukur nih. Udah pada megang besek satu-satu. Ya. Coba kalau kita kagak bersyukur di rumah, paling juga nonton sinetron, paling hebat nonton KDI. Betul apa betul? Ya. Kagak nonton TV, yang paling disesel di HP kita drakor, drama Korea. Ya kadang-kadang itulah makna kita bersyukur kepada Allah. Insya Allah Allah tambah. Kalau kita bersyukur, kita berangkat ke majelis taklim, insya Allah minimal ada nilai silaturahmi. Jadi jangan kita merasa kalau kita ngaji besok nggak bakal jadi ustazah. Nggak usah berkira-kira jadi ustazah, minimal ada nilai silaturahmi. Kata Nabi, siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, dipermudah rezekinya, falyasil rahimahu. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, dipermudah rezekinya, perpanjanglah tali silaturahmi. Kalau kagak silaturahmi, kagak kenal, maka tak sayang. Benar apa benar? Kalau di rumah lagi kagak punya beras, datang aja ke rumah Ustazah Wilda. Siapa tahu Ustazah Wilda, saya lagi kagak punya beras sekali, seleterannya mau dibagi. Betul apa betul? Iya. Siapa tahu ustazahnya juga lagi kagak punya beras, jamaahnya ujug-ujug ustazah nih saya dapat beras, ya suami saya dari kantor bagi ustazahnya, alhamdulillah. Itu kan akibat dari silaturahmi. Coba kalau diem aja di rumah jongkok di depan TV, boro-boro dapat besek. Betul apa betul? Itu di dunia, apalagi di akhirat. Majelis taklim Aisyah Ridha undang, katanya mau maulid ibu-ibu, kata Kang Rosid datang ke rumah. Insya Allah malam apa? Malam Selasa. Ya saya lihat alhamdulillah kosong malam Selasa. Kalau besok malam Rebo saya ada acara pengajian, jadi nggak bisa malam Selasa. Alhamdulillah bisa hadir, bisa silaturahmi. Sini saya punya saudara yang lagi sakit, Rosidah, Ibu Rosidah. Iya, katanya biasanya ngaji juga di sini katanya. Iya, Rosidah. Itu Haji Muryani juga saudara. Anak encing saya. Iya, anak encing saya. Rosidah anak encing Airah. Emaknya adik bapak saya. Ya, kalau Haji Muryani bapaknya adiknya bapak saya. Jadi bapak saya itu anak pertama.
Di Pedongkelan banyak, sini keluarga anak-anaknya. Ya, alhamdulillah kalau di Pedongkelan bapak saya nggak dapat warisan, Kata bapak saya, nggak apa-apa buat adik-adik gua yang pada susah. Kalau di Jogja ibu saya juga nggak kebagian warisan di Jogja. Kata ibu saya, nggak apa-apa buat saudara-saudara gua di Jogja yang susah. Tapi alhamdulillah Allah cukupkan rezeki orang tua saya. Masih bujangan, semua anaknya sudah disuruh berangkat haji. Termasuk saya berangkat haji tahun 97, masih bujangan. Berharap di Mekah dapat jodoh, kagak dapat. Iya, kali dapat anak Arab gitu ya. Iya, buat nyuci keturunan kagak dapat juga. Dapatnya malah orang Sumedang. Iya. Alhamdulillah yang dagang tahu. Tapi istri saya bukan dagang tahu. Ya, istri saya dokter hewan. Ya, jadi suka ngedik juga, ada banyak pasiennya di Pedongkelan sini. Ada yang kucingnya pengen di KB, ada yang kucingnya sakit budi, ada yang kucingnya pada meriang, disuntik sama istri saya. Ya, saya bilang kalau nyuntik hewan nggak usah ditarik, terserah saya, nanti Allah yang cukupkan. Kita bersyukur aja kepada Allah. Bu, ya, entar kalau pulang kita bersyukur kepada Allah. Besok di rumah pagi-pagi lihat pendaringan kosong, minta kepada Allah, ya Allah, ini beras habis di pendaringan, duit kagak punya ya Allah buat belanja. Minta doa yang kencang, mintanya kepada Allah, tapi di kuping suami ngomongnya, biar suaminya dengar. Subhanallah. Jadi alhamdulillah, kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan cukupkan rezeki itu buat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kan Maulid Nabi. Ya, biasanya kita kalau habis Maulid Nabi udah pulang kagak ada bekal apa-apa. Ya, paling orang kalau manggil Ustaz Dire, Ustaznya bagaimana? Wah, lucu. Ya, yang diingatnya cuma lucunya doang. Betul apa betul? Betul. Ya. Jangan sampai kita maulid setiap tahun tapi kita nggak ada yang kita amalin dari perjalanan Rasulullah itu wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Kalau kita baca rawi berjanji kan ada sesungguhnya Rasulullah itu orangnya sangat pemalu. Ya. Pemalu dalam hal apa? Dalam hal apa saja Rasulullah sangat pemalu. Ya. Pernah suatu ketika Rasulullah ingin memperbaiki kain Ka'bah, gamisnya tersikat, betisnya kelihatan oleh para sahabat. Rasulullah turun, mukanya langsung memerah, malu dia betisnya kelihatan. Kira-kira ibu-ibu kalau di luar rumah, di luar ngaji, betisnya kelihatan atau enggak? Alhamdulillah ya. Iya, kadang-kadang kita kalau jalan nih dari kampung hutan mau ke Pedongkelan sini, buat gila itu paha ayam lebih mahal. Paha perempuan dibonceng di motor murah banget, Bu. Masya Allah. Ustaz juga kan orang, ada perasaannya juga. Kadang-kadang lihat diboncengin pakai motor udah celananya sempit, ke bawah takut air, ke atas takut matahari, yang dipakai bajunya baju adenya, masya Allah itu kibul kelihatan tonggong, masya Allah. Kadang-kadang kita dari belakang lihat motor kita mau nunduk aja takut nabrak polisi tidur. Kita liatin itu pantat hitam, nggak dilihat sayang. Subhanallah, banyak Bu. Ya, ini kadang-kadang rajin banget ngajinya, tapi kadang-kadang waktu ngaji rapet, ini cakep dilihatnya, tapi begitu pulang rumah ya Allah pakai dasar udah pada sobek-sobek. Adem, yang sobek yang adem. Pak Ustaz soalnya kalau pakai dasar yang sobek katanya enak, silir-silir masuk angin. Ada bilang begitu. Ya kita rapih di majelis taklim, rapih juga di rumah.
Jadi Nabi itu sangat pemalu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya. Rasulullah orangnya sangat pemalu. Minta pun dia malu, apalagi minjam. Nggak punya duit Rasulullah, nggak punya makanan dia nggak pernah dia minta kepada sahabat, minta kepada tetangga. Dia lebih baik berpuasa. Makanya Rasulullah merajin puasa, terutama puasa Senin dan Kamis. Mudah-mudahan ibu-ibu yang haji ini rajin puasa Senin ke Kamis. Nggak usah diet. Hidup mah nggak usah ikut program diet, makan pel anu biar langsing, biar kurus. Emang dasarnya gendut mah gendut aja. Ya. Rajin berenang, rajin senam itu ikan paus rajin berenang tetap gendut. Betul apa betul? Ya. Iya. Gampang dietnya Rasulullah puasa Senin Kamis. Kenapa? Kalau kita makan puasa hari Kamis berarti kita makannya Jumat, Sabtu, Minggu kita puasa, kita makan. Seninnya kolesterol, gula darah turun karena kita berpuasa. Selasa, Rebo makan, Kamisnya turun lagi karena kita berpuasa. Makanya orang sekarang banyak yang kena perusahaan gula. Gulanya mahal tapi di badannya penuh gula. Akhirnya masih muda-muda udah pada kena penyakit gula. Kenapa? Makannya tidak dijaga. Ini saya lagi, istri saya karena bobot badannya gede, saya bilang puasa seminggu jangan makan garam. Alhamdulillah, kata dia udah dapat 3 hari. Palanya pelong-pelongan, makan nggak pakai garam, kata dia. Ngelihat garam nikmat banget, kata dia. Goreng tempe jangan pakai garam, nyayur jangan pakai garam. Saya bilang supaya menekan kolesterol dan darah tinggi. Kalau cuma 3 hari, cuma seminggu mah ringan. Saya dulu sama guru saya seminggu nggak makan garam, seminggu nggak makan gula, seminggu nggak makan daging, nggak makan ikan, nggak makan telur, seminggu lagi nggak makan yang digoreng, seminggu lagi nggak makan yang direbus. Alhamdulillah, ya umur masih muda, baru 45, ya 45. Kalau dibalik 54, tapi badannya stabil, tekanan darahnya stabil. Karena saya dari sejak pesantren rajin dawam puasa Senin Kamis. Artinya kita mensyukuri nikmat Allah. Kita kalau nggak pernah merasakan susah, begitu dapat senang kita lupa diri. Betul apa betul? Coba kita lagi puasa Ramadan. Puasa Ramadan kita banyak subhatnya. Puasa benernya dari subuh sampai zuhur karena dibawa tidur. Begitu lewat zuhur udah mikirin maghrib buka pakai apa? Betul apa betul? Apa aja dibeli, pacar Cina dibeli, ya pacar Cina dibeli, kolak dibeli, bakwan dibeli. Begitu datang bedung maghrib kita kadang-kadang baru minum teh manis udah kagak kepengen yang lain-lain. Benar apa benar? Itu tandanya kita diuji oleh Allah bahwa nafsu kita buat urusan dunia begitu besar, padahal yang kita makan cuma sedikit saja. Kalau kita rajin bersyukur kepada Allah. Kembali kepada Rasulullah. Rasulullah itu orangnya sangat pemalu. Tadi saya baca ayatnya di dalam surat Al-Fatihah. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Jadi Nabi Muhammad itu orangnya sangat tegas kepada orang yang tidak beriman, orang-orang kafir yang tidak seiman dengan beliau sangat tegas. Bukan galak, bukan anti, tetapi Rasulullah orangnya sangat tegas. Bila ini adalah hak Allah, ini wajib kepada Allah, maka dikatakan walaupun kana murrad, walaupun baik dikatakan itu adalah yang benar, tetap benar. Tapi Nabi Muhammad rohana'u bainahum. Nabi Muhammad sangat kasih sayang kepada sesamanya. Bu,
Kita kadang-kadang satu majelis taklim, kadang-kadang kita belum belas asih. Benar apa benar? Masih sering ngomongin teman, sering ngomongin tetangga. Boro-boro kalau tetangga susah kita bantu, kita malah hina, kita malah katain. Benar apa benar? Mudah-mudahan di majelis taklim Aisyah itu nggak ada. Kalau di tempat saya lumayan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya banyak juga yang begitu mengaji tetapi ngomongin tetangga, sirik dengki sama teman, sirik dengki sama tetangga, ribut melulu sama suami, masih dijalanin. Itu tandanya kita belum rohama ubainahu. Pulang dari rumah, ibu sayang sama suami, tambah sayang dengan suami, tambah sayang kepada anak-anak. Jangan biarkan anak kita keluar rumah, apalagi dia udah akhir balik, dia keluar rumah nggak pakai kerudung, rambutnya sehelai dilihat umum, yang pertama ditarik ke neraka adalah bapaknya. Yang ditarik lagi kedua, kalau dia tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat, emaknya. Biarin emaknya ustazah, biarin bapaknya kiai, ditarik ke neraka akibat anaknya tidak menutup aurat. Yang ketiga ditarik juga kalau dia punya saudara laki-laki. Saudara laki-laki yang pertama ditarik ke dalam neraka karena dia tidak memakai dan tidak menutup aurat. Ya. Jadi kita pulang ke rumah, kita tebarkan apa yang kita bawa dari maulid ini. Pulang ke rumah kita amalin sedikit-sedikit. Kita baca salawat sehari berapa kali, Bu? Baca salawat sehari berapa kali? Paling tahiyat awal, tahiyat akhir doang. Benar apa benar? Kalau di luar itu mah jarang baca salawat. Ya Bu, karena baca salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil goreng ikan sallallahu ala Muhammad, sambil ngulek sambal sallallahu alaihi wasallam. Kata lakinya pulang kerja, Bu, ini ikan geseng amat, ini ikan saking enaknya baca selawat, ini goreng ikannya pakai selawat Pak. Kata suaminya, alhamdulillah, biarin kegesangan, kegosongan, dimakan aja maksudnya enak Bu, ikan selawat, walaupun sampai di luar dibilang agak enak juga. Selawat, ngulek sambal-sambalnya pedas banget. Masya Allah, kata lagi, Bu, alhamdulillah ini Pak, sambal nikmat banget. Iya Pak, itu sambal selawat, semuanya pakai selawat. Nyuci beras mau dimasukin ke dalam Magicom, ya. Kalau orang sekarang masaknya pakai Magicom. Kalau emak saya dulu masaknya pakai sangkuk, pakai dandang, ya. Makanya orang dulu kagak ada kena penyakit gula. Kenapa? Masaknya pakai dandang. Setengah jalan, ya setengah matang, diangkat tuh nasi, diaronin, disiram lagi. Kalau sekarang kan sari gulanya turun di Magicom, semuanya ada di Magicom, dimakan sedang enak panas-panas. Sari gulanya masuk ke dalam tubuh kita, tidak disterilkan lagi, makanya banyak karena orang penyakit gula. Ya, jadi apa aja pakai selawat, nyuci berasnya pakai selawat, masukin ke atas Magicom pakai selawat, begitu diambil disendokin buat suami, buat anak makan, sebelum makan dia baca selawat, dia baca Fatihah, baru baca Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina. Kenapa di situ Allahumma barik lana, Allahumma barik li, nggak pakai barik li? Sebab di dalam beras itu ada yang tani, ada yang nyawa, ada yang bersihin sawah, ada yang ngegiling, ada yang motong, yang giling jadi beras sampai jadi nasi. Makanya Allahumma bariklah, ya Allah berkahilah kami, anak-anak kami yang makan. Kita mah kadang-kadang kalau udah lapar kagak pakai barik lana. Betul apa betul? Bismillah juga kadang-kadang lupa.
Udah dapat 3 suap baru ingat, iya belum baca bismillah. Ya. Ya, anak kita kadang-kadang makan udah desak-desak, habis rapi makan piring dilemparin di wastafel, kagak dicuci lagi. Saya alhamdulillah sampai sekarang kalau habis makan yang bekas saya cuci sendiri. Saya cuci sendiri karena kebiasaan dulu kalau di pesantren piringnya cuma 1, jadi kalau habis makan cuci piring sendiri. Sampai sekarang saya cuci piring saya. Jadi keberkahan hidup kita kurang karena tidak mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengikuti ajaran Nabi, mau tidur sambil pegang tasbih, baca Sallallahu Alaihi Muhammad, sholawat Jibril lagi yang pendek, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Habis maghrib sampai isya dapat kali 1000. Ya. Bu, habis maghrib sampai isya di tempat sholat Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, dapat 1000. Mau tidur sampai pulas dapat lagi berapa aja sedapatnya. Pokoknya Sallallahu Alaihi Muhammad itu namanya sholawat Jibril. Jadi begitu Nabi Mi'raj sama Jibril disambut Sallallahu Alaihi Muhammad, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Nabi jawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu waktu at-tahiyat itu adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya Bu, kita pulang selawat banyak ya. Lagi kagak punya duit pas-pasan, mana tagihan motor, tagihan kontrakan, tagihan arisan, belum lagi arisan buat tur pengajian, belum lagi bayar urunan jilbab sama ustazah, seragam belum kebayar, duitnya pas-pasan, banyakin baca selawat. Habis baca selawat minta kepada Allah, ya Allah, kebutuhan saya banyak banget, ya Allah, anak-anak buat sekolah belum kelihatan duitnya, ini udah tagihan arisan di Bu RT belum ada kelihatan duitnya. Tahu-tahu besok Allah anterin, kita nggak ada. Tapi jangan pernah berharap begitu, ikhlas saja, membaca selawat ikhlas, berdoa ikhlas. Bu, kalau kita sudah ikhlas, Allah akan beri. Kalau kita sudah tulus, Allah akan beri. Selagi kita masih bersandar kepada suami, selagi masih kita bersandar kepada usaha, Allah enggak bakal ngasih. Kata di dalam surat Ad-Duha, fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Jadilah kau seperti anak yatim yang memohon-mohon minta dikasih oleh Allah. Jadilah ammas sa'ila seperti pengemis yang minta-minta, mintanya hanya kepada Allah. Ya Allah, besok saya majlis taklim mau ziarah ke Banten tapi belum bayar. Ya Allah, besok saya ada keperluan tapi belum ada duitnya. Ngomong kepada Allah, nangis kalau perlu. Bu, kalau minta sama orang kan kita malu, minjem sama tetangga kita malu. Tetapi kalau kita minta kepada Allah, insya Allah Allah yang maha tahu, Allah yang akan memberi kepada kita. Amin ya Rabbal alamin. Jadi pulang dari pengajian, ada peringatan Maulid Nabi, kita pulang sampai di rumah, kita bilang, Bang, kata Pak Ustadz, kata Bang Haji, tadi bilang kita disuruh minta kepada Allah. Kalau suaminya sudah bersandar kepada Allah, istrinya bersandar kepada Allah, Allah akan cukupi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah yang akan cukupi. Ya. Bu, sekarang banyak orang kaya, kayanya hasil korupsi. Begitu belum menikmati kekayaannya ditangkap KPK, di penjara. Betul apa betul? Sekarang banyak orang kaya, kekayaannya berlimpah, belum menikmati kekayaannya, hidupnya di rumah sakit, diinfus pakai oksigen segala macam. Betul apa betul? Banyak nggak yang begitu? Banyak. Kenapa? Karena dia dititipin harta oleh Allah tidak amanah, harta yang dipakai pada saat itu bukan dari jalan yang halal, maka Allah cabut keberkahan. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi, saya di zamanun ala ummati,
sayati zamanin ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Nanti di akhir zaman umatku akan lari dari para alim ulama, nggak mau ngaji, nggak mau dengar nasihat ustazah dan guru-guru, kiai yafiruna minal ulama wal fuqaha, nggak mau ngerti soal urusan fikih. Bu, ngaji fikih penting. Betul apa betul? Bagaimana kita tahu auratnya perempuan ketika sholat? Bagaimana kita tahu cara berhadas besar dan berhadas kecil? Mandi haid, mandi nifas kita mesti tahu. Mandi junub kita mesti tahu. Kadang-kadang orang mandi junub airnya sebak, ya airnya sebak, airnya tercampur dengan yang sudah kita buat mandi. Itu namanya mustakmal. Apalagi kalau kita mandi 2 gayung, 3 gayung, badan kita belum basah semua, sudah sampoan, sudah sabunan, air samponya turun lagi di bak. Maklum air pumpnya rada susah, nah ada yang sebak aja bisa begadang sampai subuh. Betul apa betul? Ya, itu ketika kita mandi berhadas besar, itu air sampo, air sabun turun lagi ke bak, air mustakmal. Kita belum dalam keadaan bersih, tohirul mutahhir, maka sebaiknya mandi, bersihkan, dibasuh, keteknya dilap semua ya Bu, semuanya dibasuh, sudah terasa basah semua, baru kita sampoan. Sampoannya yang agak jauh supaya air sampo tidak lagi jatuh ke bak mandi tadi. Itu fikih yang mengajarkan seperti itu. Sekarang kan enggak, pokoknya yang penting udah mandi, udah kelapa, sudah bersih dari junub, hadas besar, ya. Kalau habis haid sama begitu, harus benar-benar bersih. Itulah pentingnya belajar di waktu sholat. Kita sholat Allahu Akbar, kita lihat usolli pada maghribi salah rakaatun mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu belum niat itu. Kalau usolli itu belum niat, baru melafazkan doa. Niat itu adanya di sini. Jadi begitu Allahu Akbar kita konsentrasi. Saya punya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala Akbar dalam hati kita yang ucap. Kalau usolli doang itu baru melafazkan namanya usolli pada maghribi, ya, melafaz Allahu Akbar. Hati kita harus berucap pada saat itu. Ada di kitabnya, di kitab Sulamut Taufik yang mengajarkan tentang tata cara sholat. Makanya kita mau waktu sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi Allah sudah Allahu Akbar bubar. Tadi jarum lagi sholat ingat, iya jarum dong bersangkut di sholat, lagi sembahyang itu ingat jarum, ya. Lagi sholat begitu gubrak aja, ya kepala bandeng, gua kan lupa tutupin, udah keburu sembahyang, sholatnya ingat kepala bandeng. Allahu Akbar, ya lagi Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal kafirun. Saya udah mau dekat bayar arisan lagi aja, bayang arisan. Ya. Subhanallah, makanya sholatnya masih banyak pikirannya kemana-mana karena belum tertanam di dalam hati kita. Ya, sehingga kita kalau sholat kita fokus, yang dipikirin cuma kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nggak kita begitu Bu lagi sholat Bu? Banyak nggak? Ya, kadang-kadang dompet dari warung kita lupa. Kita cari setengah butir, kadang-kadang kenapa itu waktu sembahyang ingetan, iya no dompet di atas selam kali ya. Begitu tuh lagi sembahyang kita ingat begitu. Seringan gitu. Kadang-kadang kalau kita sholat sendiri di rumah, sholat zuhur udah 3 rakaat atau 4 rakaat ya, rakaatnya aja kadang-kadang lupa. Benar atau benar? Ada nggak yang begitu? Banyak. Sini mah nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada yang sedikit ya. Kita kadang-kadang sholat zuhur, asar, kadang-kadang rakaatnya udah 3 rakaat atau 4 rakaat ya. Ya iyalah, kita mikirin anak kita belum pulang lagi sembahyang. Anak kita ini udah sore belum pulang, bayang asarnya udah jam 5 lagi tungguin, masya Allah kita bayang. Pas begitu 3 rakaat, udah 3 rakaat atau 4 rakaat, duduk aja deh tuh kita 3 rakaat. Habis itu salam, sholatnya nggak sah. Boleh kita sholat 3 rakaat, tapi harus yakin. Kata usul fikihnya bilang al yakinu la yuzalu, bisa keyakinan itu bisa mengalahkan keraguan-keraguan. Kalau kita yakin bahwa sholat kita sudah 3 rakaat, tetapi ditutup dengan sujud sahwi. Bu,
ya, ditutup dengan sujud sahwi. Itu Nabi sudah ngajarin, Bu, dari tata cara berhadas, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, Rasul sudah ngajarin. Cuma kita jarang pakai, benar apa benar? Mau tidur doang baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur mah kagak baca alhamdulillahilladzi ahyana. Kadang-kadang yang dicari HP gua nih kan. HP-nya ditaruh di bawah bantal. Bangun tidur bukannya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur, yang dilihat HP. Porong melah nih. Malam-malam nge-WA ngapain ya porong melah ini. Tuh, akhirnya baca HP, boro-boro baca doa tidur. Masuk ke kamar mandi boro-boro Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal, melangkah dengan kaki kiri udah dapat pahala. Bangun tidur baca doa dapat pahala, mau tidur baca doa udah dapat pahala. Melangkah ke kamar mandi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar lagi dari kamar mandi melangkah dengan kaki kanan ghufranakal hamdu lilladzi anhaba 'anil adza wa afani. Jarang kita baca begitu coba Allahumma tahhir qalbi minal nifaqi wa hasyim farji minal fawahish. Jarang udah dibaca. Makanya orang pada mati di kamar mandi, jatuh di kamar mandi, kagak mati tapi mulutnya menyong, stroke. Itu baru stroke, bukan ada dua stroke. Nggak kuat bawa udah. Ya. Pakai baju alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba min ghairi haulin wala quwwatin bi rahmatika ya arham. Pakai baju, apalagi kalau baju baru, pakai baca doanya. Suka dipakai nggak doa pakai baju, Bu? Hah? Kagak. Kalau ngaca pakai bedak dipakai. Ada doanya. Ya. Allahumma ahsani khalqi wa ahsin khuluqi. Baca, udah diajarin sama Nabi, kagak tidak baca. Ingatnya doa makan doang, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azab. Alhamdulillahilladzi at'amana hajat. Habis makan kalau kagak ngerok lupa. Benar apa benar? Habis makan nambah lagi, makannya kagak pakai apa-apa, padahal mah pakai sambal bawang sama ikan teri, ikan asin bulu ayam, udah nikmat banget dia makan. Begitu tenggorok baru ingat alhamdulillah. Kalau kagak alhamdulillah. Padahal nasi yang masuk itu karena ada petani yang nyawa, ada orang yang potong padi, ada yang menggiling padi, ada yang jual berasnya, sampai ke piring kita itu prosesnya panjang. Kita nggak baca Allahumma barik lana, subhanallah, kebangetan banget. Kadang-kadang kita mau minum ceguk sampai secontang kagak lupa baca bismillah. Benar apa benar? Bismillah dulu pertamanya, bismillahirrahmanirrahim. Entar Ustaz itu di gelas kalau belum habis, ya nggak usah, nggak apa-apa bismillah. Yang penting pertamanya sudah bismillah. Tuh Nabi udah ngajarin, kitanya kagak pakai, udah kuno kata anak sekarang. Makanya keberkahan kita diangkat. Jadi kata Nabi, sayati ala zaman yafiruna minal ulama wal fuqaha. Fasadayabtalihumullah bisalasi baliyatin ulaha. Kata Nabi yang pertama tarfa'ul barakatan min kasbihi. Orang yang jauh dari alim ulama, orang yang tidak mau kumpul dengan ustazah mengikuti pengajian, tarfa'ul barakatan min kasbihi. Allah angkat keberkahannya. Apa nyata sekarang? Nyata sekarang kehidupan kita berkahnya kurang. Benar apa benar? Bapak saya anaknya 10, saya nomor 10, ya, hidup semua. Jangannya Pak Haji Naib Fikri sing rajin. Kalau ke Jogja saya bilang itu, saya dari Jakarta dibilang rajin. Ya. Rajin mau buat bikin tape bude, yang itu rajin. Ya 10, ya. Bapak saya meninggal usianya 105 tahun. Kagak pernah stroke, kagak pernah penyakit gula. Kenapa? Bersyukur kepada Allah. Yang kita makan bersyukur. Bismillah. Ngopi jalan terus sampai 105 tahun, merokok jalan terus, nggak ada pantang. Kalau dibilang mampu saya, udah apa bang, jangan makan, jangan ngopi, jangan merokok.
itu kan menyebabkan darah tinggi, kata bapak saya. Mulut lo yang menyebabkan gua darah tinggi. Ini mah makanan gua dari kecil, gua kagak pernah darah tinggi gara-gara rokok, kata dia. Kita makan dikit-dikit yang disalin, wajib jangan makan daging kambing. Daging kambing kan bikin darah tinggi. Bener apa bener? Makanya kalau Idul Kurban, ibu-ibu udah mesen, gue mah daging sapi aja ya, bagi begitu dibagi jeroan ya, jangan terus. Kebangetan banget si Anuan, gue mah dibagi jeroan doang. RT mah dapet kali daging paha, begitu ya. Ada aja orang yang terimain aja. Insya Allah itu jadi obat kalau kita bersyukur pada Allah. Betul apa betul? Kita kadang sering gerutu daging kambing katanya darah tinggi, padahal daging mah sebetulnya kalau kambing itu lemaknya sedikit, kalau sapi malah lemaknya banyak. Tinggal bagaimana mengolahnya. Jadi kalau godok daging kambing, istri saya ajarin, Bu, kalau godok daging kambing rebus, airnya keruh dibuang. Godok lagi nggak apa-apa, kayak pakai air keran biasa itu. Godok lagi sampai keruh, buang lagi. 3 kali dibuang, airnya sudah kelihatan bening, baru digodok pakai air bersih, kasih bumbu. Insya Allah dagingnya empuk, bebas kolesterol, bebas darah tinggi. Kalau kita makan kagak, ya cara masaknya yang penting. Jadi kita nggak pernah kufur nikmat pada Allah. Nih sekarang kita keberkahan makin kurang. Kenapa? Karena kita kurang bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, insya Allah berkah. Penghasilan suaminya cuma 1 juta sebulan cukup. Betul apa betul? Ya, cukup nggak Bu? 1 juta? Kagak cukup. Ya, iya. Orang kalau mau ngetes istri mah begini, nih Bu, 100.000 buat sebulan cukup. Begitu sebulan cukup, kita kasih 100.000, istri kita besok kata, ini Bu 100.000 cukupin buat setahun. Alhamdulillah, istri saya kasih 100.000 cukup buat setahun. Saya tanya, Bu, duit yang 100.000 cukup buat setahun? Cukup Pak. Dibeliin apa? Kalau beliin kalender. Iya benar, kalender. Hitungin Ya subhanallah, kita bersyukur, kita semaksimal. Makanya sedekah subuh jangan pernah ditinggal. Rasulullah ngajarin as-shadaqatu tudirul bala. Sesungguhnya sedekah itu mencegah daripada bahla. Bu, suami kalau berangkat kerja pesan, Bang, jangan lupa nih 2.000 taruh di kotak masjid. Bang, kalau lewat masjid, kalau lewat musola taruh nih 2.000. Ya, sebelum kita belanja untuk urusan dunia, kita belanja dulu untuk urusan akhirat. Kalau suaminya rajin sholat subuh, bangunin Bu. Bangun Bang, sholat subuh ke masjid. Pahalanya melangkah dari rumah sampai pulang lagi ke rumah. Pahalanya orang yang berjuang fisabilillah. Titipin duit nih Bang, sedekah. Niatin buat keberkahan rumah tangga, buat keberkahan rezeki. Berapa? 5.000 perak, taruh di kotak masjid. Belum belanja urusan nasi uduk, udah belanja urusan akhirat. Kita mau kadang-kadang lain, jam 6 udah belanja nasi uduk, ongol-ongol, gemblong, kita udah beli, naruh buat sedekah mah kagak. Betul apa betul? Pola hidupnya dirubah. Ya saya sih alhamdulillah karena rumahnya depannya udah masjid, dia setiap subuh ke masjid taruh di kotak masjid, taruh. Nggak harus gede, yang penting rutin setiap subuh. Kuncinya kaya nih Bu, sedekah, ringan sedekah, taruh di kotak masjid. Kalau Jumat, kalau perlu banyakin sedekah buat Jumat, ada fakir miskin yatim piatu kasih juga. Ya, nggak gede, 5.000. Bu, di sini kalau santunan yatim setahun bulan Muharram berapa juta? Berapa juta satu majelis salim? Saya ngisi di Lagoa, di Tanjung Priok. Itu ibu-ibu pengajian santunan yatim dibuka, alhamdulillah santunan yatim kita tahun ini dapat 80 juta. Subhanallah. Saya kaget, bagaimana itu? Caranya kok bisa sebanyak itu, cuma 1 RT sampai 80 juta. Jadi begini Pak Ustaz, setiap rumah naruh kotak. Jadi kotaknya dibuka sebulan sekali. Misalnya Ustazah Dede di rumahnya ada kotak kaleng kongguan, anaknya naruh, suaminya naruh, ya
ustazahnya naruh umpamanya enggak gede 1.000. Kalau 3 anak udah 3.000, bapaknya mamanya udah 5.000. Jangan dibuka-buka. Begitu dibuka sebulan ternyata kalau 1 hari 5.000, sebulan udah berapa? 150.000. Kalau sekonyong-konyong kita sedekah buat yatim di bulan Muharram 140.000, perasaan gede ya Bu ya. Benar apa benar? Tapi kalau kita nabung tuh nggak berasa 1.000, sehari 5.000, dibuka sebulan 150.000. Kalau 10 bulan ada 1,5 juta, 1,500.000. Satu orang tuh satu rumah. Sedangkan dia berapa dapatnya banyak. Alhamdulillah yatimnya cuma sedikit. Ini kebagian buat 1 tahun. Dia sekolah, beli seragam, sampai dapat berapa juta itu satu anak yatim. Subhanallah. Itu dari hasil belanja Bu. Kita kan kadang-kadang dari warung 500, anak kita juga nggak mau. Benar atau benar? Kalau ada duit rejean 1.000 taruh di rumah kotak yatim 1.000, nggak berasa itu kita begitu. Ya subhanallah, pahalanya nanti Allah lipat gandakan buat kita di akhirat. Jadi Nabi itu sangat suka kepada fakir miskin, kepada anak-anak ya yatim. Pulang dari maulid besok kita niat, ya Allah saya niat mau memuliakan anak-anak yatim. Ya Allah saya niat mau sedekah subuh. Ya Allah saya niat mau banyak membaca sholawat. Ya biar berkah, ya hidup kita menjadi berkah. Demikian mungkin apa yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau terlalu malam takutnya berkatnya udah pada basi, ya. Jadi saya tidak berpanjang kalam, cukup sekian saja. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita sambung kembali. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah tambahkan rezeki kita, bekal buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang hadir ustazah-ustazahnya semua dan jamaahnya diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah memperingati maulid Nabi. Semoga kita diaku sebagai umat Nabi di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Cukup ada Allah. Orang doa. Sebelum kita tutup, yuk kita berhadarat dulu kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan wasilah kita berhadarat kepada Nabi, kita semua, anak-anak kita, keturunan kita, semoga diberikan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin khalisah wa salihah. Allahumma khususan ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah. Yang kedua buat guru-guru kita, ustazah-ustazah kita, jamaah kita yang hadir, jamaah majelis taklim Aisyah Ridha yang hadir ataupun yang belum hadir, yang sehat Allah tambahkan sehatnya, yang kurang sehat Allah angkat segala penyakitnya, Allah tambahkan rezekinya. Bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعف عنا يا الله، واعف عنا يا رحمن، واعف عنا يا رحيم. اللهم بهداية الحق وبكرامة الحق وبشفاعة الحق. اللهم بحق الفاتحة
وبهيبة على الفاتحة وبشفاعة على الفاتحة يا فارج الحق يا كاشف الله يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم سلمنا وأهلنا وأقربائنا وأصدقائنا وجماعتنا من البلاء والغلاء والوباء والفتنة والطاعون وشر الأعداء والحاسدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين هدى المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اللهم سددنا بالإيمان اللهم سددنا بالإسلام اللهم سددنا بالصحة والعافية وسددنا بالتقوى والاستقامة وسددنا يا الله بقول لا إله إلا الله من دار الدنيا إلى دار الآخرة دعوهم فيها سبحان الله وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين من والقلم وما يسرون